Hey guys, welcome to Daily Update. Yap, hari ini kita akan bahas yang lagi viral banget, yang lagi hangat banget dibahas terkait dengan permasalahan genre horor di Indonesia. Kita tahu sendiri kan, gue tuh concern banget dengan genre horor gitu ya. Di sini ada salah satu film yang baru merilis trailer mereka 2 harian yang lalu, dimana judulnya itu benar-benar membuat penonton itu agak gimana gitu, membuat netizen itu agak kesel karena judulnya itu terlalu mengarah ke agama, sebutlah Islam kayak gitu. Posternya itu terlalu membuat kayak menunjukkan sistem dalam beribadah tertentu, kemudian juga dalam cerita utamanya pun lebih condong ke masalah untuk orang melakukan ibadah, sholat lah, sebutlah sholat gitu. Jadi kayak wow, akhirnya pecah juga nih amarah para netizen. Dan ini sebenarnya bukan tanpa masalah. Jadi kita akan mengambil beberapa dampak negatif dan juga positif dari masalah ini gitu ya. Horor, genre horor, podcast horor, ngomongin hantu, padahal yang ngomongin dia sendiri gitu. Kita percaya nggak percaya gitu, tapi itu laku banget di Indonesia. Seluruh hal yang berbau dengan horor, entah itu untuk hiburan, dibuat-buat, beneran, itu semuanya diyakini. Hingga berimbaslah ke konten horor, di mana masyarakat Indonesia itu lebih dekat dengan hal-hal goib, percaya dengan hal goib. Dari kecil udah didoktrin bahwa, hey jangan keluar maghrib loh, ada kuntilanak, hey jangan deket pohon itu, jangan deket bambu itu, ada kolong wewe di sana, jangan bla 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 bla. Akhirnya kita benar-benar deket nih dengan genre horor gitu ya. Untuk sebenarnya nggak ada masalah sih, karena di beberapa negara pun kayak Amerika lebih banyak genre superhero, karena di sana kebanyakan kejahatan juga di sana. Akhirnya muncullah suatu film yang membela kebenaran, akhirnya menarik minat mereka. Kayak di drama Korea, drama Jepang gitu, lebih banyak percintaan karena memang di negara mereka itu pertumbuhan manusia itu benar-benar menyusut kayak inflasi karena orang banyak yang nggak mau menikah. Akhirnya muncullah banyak-banyak drakor yang menimbulkan kesan romantis, adegan-adegan dewasa, jadi membuat orang pengen mungkin berkembang biak lagi gitu. Nah, di Indonesia memang khususnya horor rajanya, karena kita ya lagi-lagi seperti gue bilang tadi, dekat banget sama genre horor, termasuk juga hal-hal goib juga berhubungan dengan agama kita kan. Sebenarnya film ini tuh nggak salah ya, tapi memang lagi-lagi momennya itu nggak tepat, dan juga pemilihan-pemilihan keputusan dari poster lah, itu memang agak sedikit blunder gitu. Jadi kayak ini tuh dampaknya itu adalah sudah terjadi lama gitu. Percikan-percikan tuh udah ada, tiba-tiba muncullah film trailer ini yang dirilis di bulan suci Ramadan, di mana orang-orang tuh lagi benar-benar beribadah, lagi bertakwa. Tiba-tiba ada film yang ngomongin gimana kita tetap sholat pun tetap bisa diganggu, tetap bisa kesurupan gitu. Kayak wow, gitu. Dimana kita dari kecil udah dibilang bahwa kalau kita sholat itu hantu nggak berani ganggu loh. Tiba-tiba di sini dieksploitasi banyak-banyak cerita yang seperti itu. Nah, sebenarnya film ini bukanlah yang pertama. Ada banyak sekali film-film lain yang sebenarnya memercikan bumbu-bumbu itu guys. Sehingga momen meledaknya di film ini lagi sial aja gitu. Kayak film-film sebelumnya ada yang ngomongin makmum, ada yang ngomongin sholat, ada yang ngomongin keislaman kayak gini. Bahkan ada film-film juga yang kiainya tuh udah power udah keren banget dibangun, tiba-tiba mati. Di film selanjutnya kiainya mati lagi gitu. Kayak bener-bener Islam tuh kayak dilemahkan gitu ya. Bukan maksudnya dilemahkan, tapi lebih ke nggak sesuai dengan apa yang ditanamkan oleh ustadz-ustadz kayak gitu. Kayak kalau kita itu membaca ayat kursi misalnya, setan itu bakal kabur. Tapi di sini dibuat dengan pandangan yang berbeda. Sekali 2 kali itu nggak masalah gitu. Tapi ini dilakukan berulang kali yang akhirnya membuat masyarakat tuh geram. Kalau gue sih nggak geram ya, karena gue yang ngelihat ini dari segi bisnis dan juga nggak alim-alim banget juga gue sebenarnya. Tapi gue bisa memahami lah dari kacamata mereka bahwa agama itu jangan terlalu dieksploitasi. Lebih baik menurut gue sama kayak zaman-zaman dulu gitu. Ingat kalian film Susana kan? Beranak di dalam kubur, sundel bolong gitu. Lebih baik dikemas itu merekanya gitu ya. Entah kenapa genre zaman dulu gue suka banget, karena mereka nggak banyak mengambil unsur agama. Mungkin ya di era sekarang tuh genre dan juga tema seperti itu udah terlalu banyak muncul dan di milking juga gitu. Kayak misalnya pocong beranak di rumah tetangga gitu, udah bosan gitu. Kemudian juga kuntilanak sesat di rumah mewah misalnya, udah biasa gitu. Jadi kayak makanya yang lebih laku sekarang, setelah mungkin film sebelumnya laku tentang agama, diperdalam lagi, diriset lagi, dieksplorasi lagi sampai ke titik tertentu, dan keputusan tepat banget rumah produksi menarik ulang
materi-materi promosi mereka, dan menurut gue film ini ditunda dulu, lakukan syuting ulang dulu, mungkin dari materi promosi, dari judul sih yang paling utama, kemudian juga dari cerita utamanya jangan dibuat terlalu banyak menyoroti hal tersebut. Bisalah mungkin syuting ulang lagi gitu ya. Menurut gue ya, pandangan gue tuh masyarakat tuh udah mulai selektif dalam memilih sebuah genre film, termasuk juga horor yang jumlahnya itu udah terlalu banyak, jadi membuat kita jenuh gitu ya. Semoga aja ke depan film horor tuh bener-bener yang berkualitas ya dimunculkan, jangan asal bikin aja. Semoga saja ke depan juga pemerintah menurut gue lebih ikut andil lah dalam menyeleksi film-film horor, jangan sebulan sampai berapa kali judul baru gitu. Semoga aja lebih selektif lah, sebulan tuh kuota untuk horor tuh berapa, kemudian juga untuk drama percintaan berapa, action berapa, film luar berapa. Jadi benar-benar harus dipergunakan lah kapasitas mungkin dalam setahun tuh berapa, sehingga adil lah gitu menurut gue gitu. Karena terlalu jenuh menurut gue dengan film genre-genre superhero ini guys. Oke lah kalau memang filmnya berkualitas, tapi kebanyakan film horor kan memang ada yang asal jump scare aja kan menurut gue. Jadi kayak ya ini masalahnya lebih ke keyakinan tuh susah banget dikendaliin guys. Nah sekarang mari kita bacain pendapat salah satu sutradara yang menanggapi fenomena dengan banyaknya genre tentang agama ini guys. Salah satunya ada sutradara Gina Esnur, dia mengatakan bahwa Bismillah mau curhat dikit nih soal kebanyakan film horor Indonesia. Wow langsung ya ditujunya film horor Indonesia. Hal yang paling gue suka dari film Exhuma adalah karakternya yang percaya sekali dengan belief, baik terhadap diri sendiri ataupun kepercayaan yang dianutnya. Dan kemudian belief itu menjadi modal kuat untuk melawan setan yang kuat. Exhuma itu film Korea ya guys, yang di Korea itu benar-benar laris, udah 6 jutaan lebih gitu ya. Dan di Indonesia sendiri itu 22 juta. Exhuma itu adalah fenomena terbaru, film luar, apalagi horor, bahkan mungkin rekor tertinggi yang bisa sampai 2 juta di Indonesia itu merupakan prestasi luar biasa menurut gue gitu ya. Lanjut di sini dia mengatakan bahwa bahkan belief karakter ini kemudian jadi titik tolak masuk bicara soal nasionalisme Korea. Nah, menurut gue masalahnya dengan kebanyakan horor Indonesia yang temanya agama saat ini adalah sudah masuk ke ranah eksploitasi agama, terutama agama Islam. Mungkin karena mayoritas ya. Kebanyakan film horor menggunakan sholat, doa, zikir, dan lain-lain cuma jadi plot device murahan untuk jumpscare karakternya yang diganggu oleh setan. Sehingga kelemahan iman bukan lagi menjadi eksplorasi kritik terhadap keislaman yang dangkal, tapi cara dangkal biar cepet seram. Gue nggak beriman-iman banget ya, cuman gue sebagai penonton, filmmaker, dan yang percaya bahwa Islam agama baik, lemah lembut, lama-lama jadi gelisah banget soal ini. Apalagi dengan konteks tingkat literasi masyarakat kita ya. Tanggung jawab filmmaker itu bukan cuma balikin investasi, tapi juga soal impact ke kebudayaan masyarakatnya. Ini demand dari penonton. Oh sorry banget, film terlaku kita saat ini adalah komedi yang nggak kebanyakan ada sebelumnya. Penonton beri demand karena ada yang ngasih, bukan sebaliknya. Semoga kritikannya membangun. Ya, kurang lebih gue cukup sependapat dengan Mbak Gina Esnur ini, karena memang sekarang fenomenanya adanya film agak lain itu akhirnya membuat gebrakan terbaru bahwa masyarakat ternyata nggak melulu hobi tentang horor loh, tapi mereka juga suka dengan komedi asal filmnya berkualitas dan ada, slotnya ada. Itu dulu, slotnya ada. Tapi kalau kebanyakan PH, bioskop lebih menerima film-film, memproduksi juga film-film horor, ya masyarakat apa yang ada itu yang gua lahap, gua santap gitu. Akhirnya mereka menonton lah gitu. Akhirnya kebanyakan juga yang curhat bahwa mereka setelah nonton film-film yang berbau agamis tersebut nggak berani sholat lah, nggak berani tahajud lah, bahkan mereka kayak lihat ustadz tuh kayak aduh entar ustadz ini percuma nih beriman ujung-ujungnya mati juga di film horor onoh gitu misalnya kayak gitu. Jadi kayak lebih melemahkan iman seseorang sih menurut gua gitu. Jadi kayak udahlah, setelah kejadian ini menurut gua cukup membawa unsur-unsur agama, mungkin bisalah disentil sedikit-sedikit, itu kan nggak bisa lepas juga dari hal-hal yang bersifatnya agamis gitu. Sehingga kalau dulu film horor itu mengajarkan kita tuh untuk beriman, ada setan, ada jin. Kalau kalian nggak mau mereka ganggu, kalian harus sholat, harus bertakwa. Kalau sekarang tuh kebalikannya. Jin itu bahkan bisa mengganggu kalian pas lagi beribadah. Ustadz kalian aja tuh bisa mati loh gara-gara setan ini gitu. Jadi kayak kita tuh akhirnya untuk orang-orang yang pemikirannya belum nyampe segini, masih segini,
menurut gue mudah banget untuk dipatahkan dan juga didoktrin gitu. Walaupun memang gue tahu dari pihak sutradara juga tim nggak sengaja kayak gitu. Tapi kan orang-orang yang nonton nggak semuanya bisa menyerap pesan yang disampaikan. Yang mereka lihat, oh ustadznya mati, oh kalau sholat kayak gini-gini, oh kalau kita sholat makmumnya ntar hantu gitu. Jadi kayak itulah yang agak menjadi simpang siur sekarang menurut gue sih, elemen-elemen pesan-pesan unsur-unsur pendidikannya itu benar-benar harus jelas di film kita, khususnya horor sih ya. Nggak cuma horor sih, film-film lain juga yang mungkin melemahkan keyakinan tertentu tuh lebih baik hindari dulu deh. Janganlah main di tepi-tepi jurang dulu gitu guys ya. Nah, menurut kalian, pendapat kalian gimana nih tentang terkait film-film horor yang membawa unsur agama guys? Karena memang ini puncak kemarahan netizen udah memuncak banget nih, apalagi rilisnya pertepatan bulan Ramadan juga guys. Gimana menurut kalian sejauh ini, bagaimana? Apakah kalian punya tanggapan lain atau kalian punya contoh-contoh menarik lainnya yang lebih enak dicontoh oleh sinias-sinias kita? Silakan kalian tambahkan di kolom komentar di bawah. Thank you buat teman-teman sudah menyaksikan update kita hari ini. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys.